Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel NAS Videos. Oke, setelah sekian lama 5 bulan vakum tidak pernah upload tentang video trik cepat matematik di akademik dan psikotes dan soal-soal ceritanya, kali ini saya akan membagikan kembali dan mengaktifkan, insya Allah 3 bulan ke depan akan aktif tentang trik-trik cepat yang akan kita pelajari bersama, siap untuk menjadi Polri. Oke, baik, kita selesaikan bersama-sama pembahasan tryout pertama. Kita mulai dari nomor 1, yaitu kuartil bawah. Kalau kita dengar kuartil bawah, harusnya kita tahu formula dari kuartil bawah dari kelompok gitu ya. Kuartil bawah datanya data berkelompok. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa kalau misalkan ingin mencari kuartil bawah, maka ingat-ingat formulanya untuk kuartil bawah data kelompok seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian bingung TB itu apa, terus ini I/4N dan selanjutnya itu apa, oke ya, saya jelaskan satu-satu. TB itu adalah tepi bawah gitu, artinya kalau ada kelas bawah nanti dikurangi 0,5 itu namanya TB gitu ya. TB itu adalah kelas bawah ya, kelas bawah dikurangi 0,5. Terus kemudian kalau I/4N ini kan artinya I/4 ini adalah kuartil bawah, berarti Q1 ya, berarti I-nya itu 1. Nah, kita cari kelasnya, berarti kalau misalkan kelasnya kuartil bawah, maka 1/n gitu ya, 1/n. Kita cari N-nya itu ada berapa, jadi bisa dilihat dari banyaknya frekuensi. Terus kemudian kita bantu untuk mencari FK. FK itu apa? Oke, FK itu adalah frekuensi kumulatif. Jadi mulai dari 6 dulu, terus kemudian 6 tambah 10, 16, 16 tambah 20, 36, 36 tambah berapa ini? 15, berarti 51 gitu ya. 51 ditambah 9, 60. Sehingga bisa dikatakan kalau N-nya itu adalah 60. Oke, kita tentukan kelasnya itu di mana. Kelasnya berada di data ke 1/4 N. N-nya tadi 60. Jadi 60 dibagi dengan 4, 15. Yang kita cari adalah data ke-15 itu ada di mana. Nah, lihat dari kelasnya satu-satu teman-teman. Jadi lihatnya dari frekuensi ini. Maka kalau misalkan dilihat dari kelas 1 sampai 6 itu ada di sini. Itu ya, ada di baris ini. Kalau data habis 6 kan 7 ya. Dari data 7 ke 16 berarti ada di sini. Habis 16 berapa? 17 sampai ke 36 dan seterusnya. Nah, karena di sini kelasnya berada di kelas ke-15, maka otomatis dia ada di baris kedua gitu ya. Maka kelasnya dia berada di sini. Kelas yang ada di sini itu dari 7 sampai 16. Maka otomatis 15 berada di sini. Nah, kemudian sesuai dengan formula yang kita dapatkan tadi, ini kan TB ya, tepi bawah, atau biasa disebut L1 juga nggak apa-apa gitu ya. Tepi bawah berarti kelas bawah kurangi 0,5. Nah, TB-nya itu berapa? TB-nya di sini kelas bawah. Kelas bawahnya 60. Kalau dikurangi 0,5 berarti 59,5. Kemudian 1/4N yang ini, 1/4N-nya ketemu 15. Dikurangi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas. Maka sebelum kelasnya ada di sini. FK-nya ada 6 karena kelasnya kan yang sudah saya tandai kotak merah ini, itu kelasnya berarti kalau frekuensi kumulatifnya itu sebelumnya. Jadi ada 6 gitu ya. Kita kurangi dengan 6, terus kemudian
dibagi dengan F. F itu tadi jumlah banyaknya frekuensinya ada berapa. Ternyata frekuensinya itu ada 10 gitu ya. Ini adalah frekuensinya. Terus kalikan dengan P. P itu adalah panjang. Panjangnya kalau misalkan kita pengen gampang untuk mencari panjang, ini dikurangi saja. Jadi panjang itu 60 dikurangi 50. Berapa jawabannya? 10. Oke, berarti panjangnya adalah 10. Bisa kita sederhanakan, 10-nya di sini dicoret jadi 1, maka sisanya 15 min 6 gitu ya. 15 min 6 itu berapa? 15 min 6 adalah 9 gitu ya. Oke, di sini 59,5. Kalau misalkan dijumlahkan, ini total ada 68,5. Sehingga jawabannya kita dapatkan di sini adalah yang E gitu ya. 68,5. Ini untuk kuartil bawah. Kalau misalkan kuartil tengah sama atas tinggal disesuaikan saja kelasnya gitu ya. Kelasnya kalau misalkan kuartil tengah atau Q2 itu 2/4. Kalau kuartil 3 nanti 3/4. Nah, tinggal disesuaikan aja. Oke, baik, selanjutnya ini median gitu ya. Median kita ingat-ingat formula dari median. Median itu kan L1 ya, atau TB sama aja. Terus kemudian kalau median itu kan 2/4 atau setengah N dikurangi FK dibagi dengan F. Nah, dikalikan dengan berapa? Panjangnya. Ini adalah formula dari median gitu. Ini F ya teman-teman ya. Oke, yang kita butuhkan sama seperti halnya dengan yang tadi, kita membutuhkan FK ya. FK-nya berarti di sini berapa ya? FK-nya oke 6, terus 6 tambah 10 16, 36, 36 tambah 15 51, 51 tambah 9 60 gitu ya. Oke, berarti ada 60. Ini N-nya, berarti untuk mencari kelasnya berada di data yang mana, maka setengah N. N-nya itu 60. Jadi 60 dibagi dengan 2, 30. Sama seperti tadi, berarti kelas ke-30 ada di mana kira-kira? Kita mulai saja dari sini. 1 sampai 6 ada di sini. 7 sampai 16 ada di sini. Lanjutannya 17 sampai 36 ada di sini. Berarti kelas ke-30 kalau saya tandai merah di sini ada di sini ya. Itu. Oke, kalau sudah ketahuan kelasnya tinggal kita substitusikan sesuai dengan formula yang sudah diberikan di sini. Jadi L1 kelas bawah 70 dikurangi 0,5 berarti 69,5. Kemudian setengah N berarti 30 gitu ya. Dikurangi FK. FK-nya berarti kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya itu berarti ada di sini. Ya. Jadi kan kelasnya barisannya di sini. Kalau misalkan frekuensi kumulatif berarti 16-nya itu ya, teman-teman ya. Atau misalkan kalian masih bingung lagi, apa sih frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif sebelum itu berarti jumlah frekuensi sebelum kelas. Berarti kalau sebelum kelas 10 tambah 6 16 ya, sama saja. 16 dibagi dengan F. F itu frekuensinya 20 di sini. Frekuensi kelasnya ada 20, terus kemudian dikalikan dengan panjangnya ini tinggal dikurangi saja. 70 kurangi 60 itu 10. Bisa disederhanakan, nolnya kita bisa coret gitu ya. 30 kurangi 16 itu 14 per 2. Kalau 14 per 2 itu 7. Yang ini kita tinggal tulis ulang saja. 69,5. Kita sesuaikan. Terus kemudian
69,5 ditambah dengan 7 hasilnya 70 berapa ya teman-teman? 72 ya atau 73? 73,5. Oke. Apakah di sini sudah benar jawabannya seperti itu? Berarti 73,5. Ya, sepertinya di sini di jawaban tidak ada gitu ya. Mungkin yang mendekati 72 ini ya. Harusnya 73 ya, harusnya 73,5. Kita cek dulu apakah ada yang keliru di sini, barangkali ada kekeliruan. Harusnya tidak ada ya. 69,5 di sini sudah ada semua. 69,5 tinggal ditambahkan dengan 7 berarti 70. Oh, harusnya 76 ya. 76. Harusnya 76 ya. 69,5 tambah 7 di sini 76,5 ya. Tapi di sini nggak ada ya, mungkin ini yang dimaksud ya, pembuat soal 76 ya, 76,5. Oke, selanjutnya. Nah, kalau misalnya di sini adalah rata-rata. Nah, yang kita butuhkan dalam rata-rata, kita menggunakan cara coding untuk mempercepat pengerjaan. Cara coding di sini diperlukan yang namanya rata-rata. Ini formula yang kita gunakan untuk menggunakan cara coding di suatu rata-rata kelompok gitu ya. Datanya data kelompok. Nah, ini rata-rata sementara ditambahkan dengan sigma FI dikalikan UI dibagi dengan sigma F terus dikalikan dengan panjang gitu ya. Nah, saya jelaskan satu-satu makna dari formula ini. Bukan sigma ya. Ini artinya rata-rata sementara ya gitu ya. Rata-rata sementara itu diperoleh dari kita ambil dulu frekuensi yang paling banyak. Frekuensi yang paling banyak itu di sini 6. Yang kita gunakan adalah kelasnya di sini. Nah, sekarang kalau misalkan ingin mencari rata-rata sementaranya, ambil nilai tengahnya dari kelas 8 sampai 10. Berarti 8, 9, 10. Maka yang kita gunakan adalah rata-rata sementaranya 9. Nah, seperti itu. Untuk panjang yang kita gunakan sama seperti halnya dengan yang tadi. 8 kurangi 5 ya, tinggal kita kurangi berarti 3. Nah, panjangnya itu 3. Terus kemudian kita butuh banyaknya frekuensi yang ada di sini. Oke. Selanjutnya lagi yang kita butuhkan ini adalah UI ya. Kalau ini kan FI-nya, ini adalah UI. UI-nya itu dimulai dari apa? Kalau misalnya pakai cara coding, ini kelasnya yang kita gunakan tadi kan yang paling tengah. Nah, ini 0, kasih 0 gitu ya. Terus sebelum 0 itu kasihkan min 1, min 2. Sesudah 0, 1, 2. Nah, itu nanti berlaku seperti itu. Nah, berarti hasil perkaliannya FI kali UI. FI-nya tadi 2, 2 kali min 2 itu min 4 gitu ya. Terus min 5, 6 kali 0, 0. 4 kali 1, 4. Kemudian 3 kali 2 itu 6. Nah, nanti dijumlahkan ada berapa di sini. Nah, berarti ini sigma ya. Ini sigma FI kali UI. Kalau dijumlahkan ini kan min 9 tambah 0 min 9. Ini kan 10. 10 min 9 berarti 1 ya. Oke, tinggal banyaknya frekuensinya ada berapa gitu ya. Banyak frekuensinya tinggal kita hitung di sini. Ini 7, 7 tambah 6 13, 13 tambah 7 20. Berarti sigma FI-nya itu ada 20. Oke. Berarti tinggal kita masukkan satu-satu sesuai dengan rumus yang sudah kita berikan. Yang di atas berarti rata-rata sementaranya ada 9. Berarti 9 ya. Ini rata-rata 9 ditambahkan dengan sigma ini. Sigma FI kali UI berarti kan 1 gitu ya. 1 per sigma F
I. Sigma F-nya ada berapa tadi hasil penjumlahannya? 20 gitu ya. 20 terus kemudian dikalikan dengan 3 gitu ya. Karena panjangnya 3 ya. P-nya 3. Oke, berarti 9 tambah 3/20. 3/20 kalau misalkan kita gunakan pembagian susun ya 3/20 ya 0, gitu ya. Karena nolnya sudah kita tambahkan 30 bagi 20 berarti yang mendekati berapa ya 1 terus kemudian 20 ini ada 10 pinjil lagi berarti 0,15 kalau misalkan dijumlahkan maka hasilnya 9,15. Kalau kita lihat di kunci jawaban yang di sini adalah yang B gitu ya. 9,15. Oke, selanjutnya ini nilai simpangan kuartil. Nah, kalau misalkan simpangan kuartil itu kita membutuhkan diurutkan dulu gitu ya. Kalau simpangan kuartil itu kan simpangan kuartil itu kan ada formulanya juga ya. Setengah dikalikan selisih ya. Selisihnya berarti Q3 atau kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Nah, untuk mencari kuartil atas sama kuartil bawah itu kalian harus mengurutkan ya dari yang paling kecil sampai yang terbesar. Yang kita urutkan di sini yang paling kecil 7 ya, kita tulis 7 di sini. Terus kemudian sesudah 7 ada 8. Sesudah 8 mungkin 9. Sesudah 9 ada 10 ya, 10-nya ada 2, 10. Terus sesudah ada 10 ada 11 ya, 11-nya ada 13, 13-nya ada 2. Ini sama ini. Terus kemudian sesudah 13 ada 15. 15-nya ada di sini. Terus yang terakhir ada 16. 16-nya ada 2. 16-nya ada 2. Oke. Tengah-tengahnya itu dinamakan dengan median atau kuartil tengah ya. Tengah-tengahnya itu yang mana gitu kan. Kita tentukan tengah-tengahnya ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Berarti tengah-tengahnya adalah 11. Ini adalah Q2. Nah, Q1-nya tengah-tengah dari sebelah kirinya ya. Ambil tengah-tengahnya lagi berarti ini Q1. Terus tengah-tengahnya lagi di sini adalah Q3. Sehingga kalau ditanya simpangan kuartil setengah, Q3-nya 15, Q1-nya 9. 15 kurangi 9 itu hasilnya 6. 6 dibagi 2 ya, 6 bagi 2 itu 3. Nah, seperti itu. Berarti di sini 3 ya. Oke, 3. Oke, baik. Selanjutnya yang nomor 5. Ini kan disuruh tentukan modus data kelompok. Kalau modus ini seharusnya lebih gampang ya teman-teman. Asalkan tahu formulanya aja dulu. Modus itu kan berarti L1 tambah ya. Ini ada istilah D1 tambah D2 kalikan dengan panjang. Formula ini yang perlu teman-teman ingat. Ini lebih mudah daripada mencari kuartil sama simpangan kuartil yang datanya sama-sama data kelompok. Oke, baik. Berarti yang di sini yang kita butuhkan adalah kelasnya ya. Kalau modus berarti frekuensi yang paling banyak muncul itu 11. Nah, kalau D1 ini D1 adalah selisihnya gitu ya. 11 kurangi 6 ya. 11 kurangi 6. 11 kurangi 6 itu hasilnya 5. Nah, untuk D2 di sini 11 kurangi 4 gitu ya. Yang ini yang kita kurangi itu. 11 kurangi 4 itu 7 ya. Sehingga tinggal kita masukkan aja di sini. L1-nya itu kan kelas bawah dikurangi 0,5. Kelas bawahnya berarti kan otomatis 8 kurangi 0,5 berarti 7,5. Nah, kemudian D1-nya di sini 5. D1 lagi 5 tambah D2-nya 7
Terus kemudian dikalikan dengan panjang ya. Panjangnya berapa di sini? Panjangnya ini tinggal kita kurangi saja. 8 kurangi 5, 3. Nah, seperti itu. Oke. 5 kali 3 itu hasilnya 15 per 12. Di sini 7,5. Nah, kalau kita sederhanakan ulang, nih disederhanain, sama-sama bagi 3. Mungkin ini kalau dibagi 3 hasilnya 5, bagi 3 hasilnya 4, berarti 5 per 4. 5 per 4 itu berapa gitu ya? 5 bagi 4 kayak 1, 4, 10 koma ya. Berarti ini 2 kali ini 8, dikurangi lagi 20 bagi 4, 5. Jadi 1,25. Ini 7,5. Sehingga hasilnya berapa kira-kira ya? Hasilnya berarti 8,75 ya. 8,75. Yang di sini yang A. Oke, itu teman-teman ada 5 soal tentang statistik yang sudah kita bahas tadi. Mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, yang terakhir ini nomor 5 tentang modus. Silakan barangkali ada pertanyaan, bisa kalian komen di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.